Baiklah, di sini saya akan memberi contoh tentang metode NWC. Kita mulai dari sisi kiri paling atas, yaitu pabrik B ke gudang A dengan kebutuhan 50, kapasitas 90. Maka kita akan menulisnya 50 dan sisa untuk kapasitasnya 40. Berarti untuk pabrik N dan O ke gudang A itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan ke pabrik M gudang B dengan kebutuhan 110, kapasitas 40 ya, berarti kita akan menulisnya 40, kebutuhan sisa 70. Berarti untuk pabrik M dan ke C itu tidak mungkin lagi. Kemudian kita akan ke pabrik N ke gudang B, yaitu dengan kebutuhan 70, kapasitas 60. Berarti kita akan nulis nilai terkecil yaitu 60. Berarti 70 dikurang 60 sisa 10. Berarti untuk pabrik N ke C itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan ke pabrik O ke gudang B dengan kebutuhan 10, kapasitas 50. Berarti kita akan nulis nilai terkecil yaitu 10. Berarti untuk kapasitasnya sisa 40. Kemudian kita ke pabrik O gudang C dengan kebutuhan 40, kapasitas 40, berarti habis. Kemudian kita akan jumlahkan 50 dikali 20 sama dengan 1 juta, 40 kali 5 200, 60 dikali 20 1.200.000, 10 kali 10 100, 40 kali 19 760. Berarti hasilnya adalah 3.260.000. Kemudian kita akan ke metode LC, yaitu caranya yaitu dari nilai terkecil. Pertama kita akan mulai dari pabrik B ke gudang pabrik M ke gudang B dengan kebutuhan 110, kapasitas 90. Berarti kita akan menulisnya 90. Di sini sisa 20. Berarti untuk pabrik M ke A dan M ke C itu tidak mungkin lagi. Kemudian kita akan ke 10, yaitu 10 yang ini, yaitu pabrik D ke gudang B dengan kebutuhan 20, kapasitas 50. Berarti kita akan menulisnya 50, kapasitas 30. Berarti selanjutnya kita akan ke 10 yang pabrik N ke C, yaitu dengan kebutuhan 40, kapasitas 60. Berarti kita akan menulisnya 40, kapasitasnya sisa 20. Selanjutnya kita akan ke pabrik N dan ke gudang A, yaitu dengan kebutuhan 50, kapasitas 20. Yaitu kita akan menulisnya 20, ini sisa 30. Berarti ini habis. Selanjutnya kita akan ke pabrik D ke gudang A dengan kebutuhan 30 dan kapasitas 30. Berarti kita akan tulis 30. Untuk kebutuhan kapasitasnya habis. Berarti kita akan menghitung 90 dikali 5 450, 20 dikali 15 300, 40 dikali 10 400, 30 dikali 25 750, 20 dikali 10 sama dengan 100, berarti hasilnya 2.100.000. Selanjutnya kita akan ke metode FAM, yaitu mencari selisih baris dan selisih kolom. Kita akan mencari selisih baris. Yang ini 5 dikurang 8 sama dengan 3. 15 dikurang 10 sama dengan 5. 19 dikurang 10 sama dengan 9. Kemudian untuk selisih kolom yaitu 20 dikurang 15 sisa 5. 10 dikurang 5 sisa 5. 10 dikurang 2
10 dikurang 8 sisa 2. Kemudian nilai terbesarnya yaitu 9. Kita akan mulai dari ini. 10 dan 19 nilai terkecilnya adalah 10. Berarti pabrik O ke gudang B dengan kebutuhan 100, kapasitas 50, yaitu kita akan menulisnya 50. Berarti untuk 100-nya sisa 60. Selanjutnya kita akan mengurang lagi, yaitu dari 8 dikurang 5 sisa 3. Kemudian 15 dikurang 10 sisa 5, ini 0. Karena sudah habis. Kemudian untuk ini 20 dikurang 15 sisa 5, 20 kurang 5 sisa 15, 10 dikurang 8 sisa 2. Berarti nilai terbesar dari selisih kolom dan selisih baris adalah 15. Berarti kita akan menghitungnya yaitu dari pabrik M ke gudang B yaitu 5. Dengan kebutuhan 60, kapasitas 90. Berarti kita akan menulisnya 60, 90-nya sisa 30. Selanjutnya kita di sini berarti untuk selisih barisnya 20 dikurang 8 sisa 12. Kemudian 15 kurang 10 sisa 5, ini 0. Kemudian untuk selisih kolom yang ketiga yaitu 20 dikurang 15 sisa 5, ini 0. 10 dikurang 8 sisa 2. Berarti nilai terbesarnya adalah 12. Berarti kita akan menghitung yang 30. Yaitu dari pabrik M ke gudang C. Kebutuhannya 40, kapasitas 30. Berarti kita akan tulis 30, sisanya 10. Kemudian berarti ini habis untuk pabrik M ke A, berarti tidak mungkin lagi. Berarti untuk selisih barisnya 0. Kemudian ini sisa 10 karena ini tadi udah diisi. Kemudian ini 0. Kemudian untuk yang selisih kolom ini sisa 15 dan 0 sama dan sisanya 10. Berarti nilai terbesarnya yaitu 15. Kita akan hitung 15 N dari pabrik N ke gudang A, yaitu dengan kebutuhan 50, kapasitas 50. Berarti habis. Kemudian kita akan kalikan, yaitu 60 dikali 5, 300, 30 dikali 8, 240, 50 dikali 15, 750, 10 dikali 10, 100, 50 dikali 10, 500, berarti hasilnya 1.890. Selanjutnya kita ke metode Modi, yaitu dengan mencari V1, V2, dan V3 dengan U1, U2, dan U3. Yaitu yang pertama U3, yaitu M dikurang B. Berarti C sama dengan U ditambah V, yaitu 5 sama dengan 0 ditambah V. V sama dengan 5 dikurang 0 dapat 5. Berarti hasil untuk V yang kedua yaitu 5. Kemudian kita akan ke U, yaitu U3, yaitu C dikurang B. Sama dengan 10. Sama dengan U ditambah 5. Berarti U sama dengan 10 dikurang 5 berarti 5. Kita akan U3 berarti 5. Selanjutnya untuk mencari nilai V1, yaitu C dikurang A sama dengan 20 sama dengan 5 ditambah V. V sama dengan 25 dikurang 5 sama dengan 20. Ini hasilnya. V1 hasilnya 20. Kemudian B dikurang A sama dengan 15. Sama dengan U ditambah 20. Berarti U sama dengan negatif 5. Berarti untuk
U2 yaitu negatif 5. Selanjutnya B dikurang C sama dengan 10, yaitu negatif 5 ditambah V, U sama dengan 15. Berarti untuk V3 sama dengan 15. Selanjutnya kita akan menghitung M ke A sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 20. M ke A 20 dikurang 0 dikurang 20, berarti hasilnya 0. M ke C sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 15, hasilnya negatif 7. N ke B sama dengan 20 dikurang negatif 5 dikurang 5 sama dengan 20. O ke C sama dengan 19 dikurang 5 dikurang 15 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita akan ke ini, yaitu 9 ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Berarti 6 untuk 90-nya. 90 di 30 berarti sisa 60. Berarti 90-nya habis. Kemudian untuk 40, 30 ditambah negatif 40 sisa 10. Kemudian untuk ini positif 20 ditambah 30 sisanya 50. Dan untuk 50 positif ini ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 50. Berarti hasilnya yaitu 1.890. Mengapa 1.890? Karena metode MODI ini sama dengan metode FAM hasilnya. Karena nilai yang dalam ini hasilnya adalah sama. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.